Dahlan, maka suatu saat nanti Muhammad Dahlan akan merasakan kematian. Kalau malam ini kita berkumpul semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan hidup, maka nanti suatu saat kita akan merasakan kematian. Kapan? Itulah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu tahu kapan kita mati. Betul atau benar? Enggak perlu tahu kita kapan kita mati. Betul Pak atau benar? Betul, boleh, benar, boleh. Yang jelas kita akan mati. Yang paling penting buat kita yang hidup apa? Ma qaddamat lighad. Apa yang kita persiapkan untuk hari esok? Hari esok maksudnya dalam ayat ini adalah hari kematian. Kenapa disebut dalam ayat ini hari esok? Apa yang kau persiapkan untuk hari esok? Karena kita belum tentu hidup sampai besok. Ada yang berani menjamin hidup kita sampai besok? Jangankan satu hari kita bisa berani menjamin, 1 jam pun kita belum tentu menjamin, bisa berani menjamin roh hidup kita sampai 1 jam lagi. Maka begitulah bahasa isyarat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ma qaddamat lighad. Apa yang kau persiapkan untuk hari esok? Kalau persiapan kita untuk yang tidak pasti, subhanallah, Allahu akbar. Ada orang mempersiapkan persiapan untuk anaknya kuliah, persiapan untuk anak pertama kuliah, kemudian sudah kuliah, persiapkan lagi rumahnya, sudah persiapan rumahnya lagi, persiapkan kerjanya lagi. Subhanallah, Allahu akbar. Sesungguhnya yang demikian itu adalah tidak pernah pasti dalam hidup kita. Ada orang yang sibuk mempersiapkan yang tidak pernah pasti dalam hidupnya. Apalagi sekarang ini kita lihat apa yang dipersiapkan oleh orang-orang yang itu adalah sesuatu yang tidak pernah pasti dalam hidupnya. Berapa yang pasti ini yang namanya mati? Sedikit orang yang mempersiapkan. Kenapa demikian? Coba kita lihat majelis-majelis ta'lim, majelis ilmu, majelis zikir, masih sedikit orang menghadiri daripada orang yang tidak menghadirinya. Subhanallah, Allahu akbar. Ini menunjukkan bahwasanya masih sedikit sekali orang-orang yang mempersiapkan untuk yang pasti yaitu kematian. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ma qaddamat lighad. Allah sudah ingatkan. Allah sudah ingatkan apa yang kau persiapkan untuk hari esok. Jangan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita masih hidup, hari ini kita masih bisa beraktivitas, saya mengajak pada kesempatan berbahagia ini, coba bayangkan andai kata suatu saat nanti kita terbujur kaku, di hadapan keluarga kita, di hadapan istri kita, di hadapan suami, di hadapan anak, di hadapan tetangga, di hadapan saudara-saudara. Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya saat itu kita hanya bisa melihat, saat terbujur kaku, siapa yang sedang menangis, siapa yang sedang datang ke rumah kita melihat kita, siapa yang sedang membaca Yasin di antara keluarga-keluarga kita, siapa yang sahabat yang menjenguk kita. Wallahi saat terbujur kaku kita hanya bisa melihat, kata Rasulullah SAW. Namun kita mengharapkan keluarga, anak, karib kerabat mendoakan kita, membaca ayat-ayat Allah untuk kita. Sudahkah kita persiapkan itu? Sudahkah kita persiapkan hal itu? Saat terbujur kaku, kemudian kita dimandikan. Dan kita tahu itu kita akan dimandikan. Biasa kita mandi sendiri. Namun saat itu siapa yang memandikan kita? Saat itu Rasulullah SAW juga menyebutkan saat itu kita hanya bisa melihat siapa yang menggotong kita, mengangkat untuk dimandikan. Kita hanya bisa melihat. Wallahi semuanya dan kita tentunya saat mati terbuka kita mengharapkan surga yang memandikan, anak-anak kita yang memandikan,
persiapkan, kita ajarkan begitu kepada mereka. Saat kita dimandikan, jangan rahmati Allah Subhanahu wa taala, bayangkan kemudian kita dikafani. Dikafani. Semua baju yang kita miliki hari ini, berapapun harganya, semua berapapun harganya, sehebat apapun mahalnya, berharganya, maka saat itu tidak dipakaikan baju yang kita andal-andalkan itu, yang mahal itu, akan tetapi kita hanya dimakaikan dengan subhanallah, Allah. Setelah kita dikafani, kemudian jangan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita disolatkan. Benar, kita disolatkan Bapak jamaah, benar. Nah, saat kita disolatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya si mayat hanya bisa melihat. Siapa yang menyolatkan? Wallahi mayat sangat mengharapkan anaknya yang menyolatkan, saudaranya yang menyolatkan, keluarganya yang menyolatkan. Wallahi. Namun si mayat pada saat itu hanya bisa melihat siapa yang menjadi imam, siapa yang menjadi makmumnya. Hadirkah sahabat-sahabat yang dulu pada bersama, yang dulu memikirkan hal-hal yang lain? Hadirkah mereka? Dan mayat hanya bisa melihat siapa yang menyolatkan. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Biasa kalau di dunia kita tidak pernah sholat atau meninggalkan sholat, jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sangat tragis dan menyedihkan. Makanya dalam keadaan sehat, bagaimana apapun kondisikan, sholat jangan pernah kita tinggalkan. Bayangkan begitu penting sholat,